Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang economic models dan mathematics for microeconomics, pada saat ini kita lebih berfokus pada topik mathematics for microeconomics, topik lanjutan. Sebelumnya mohon maaf kalau mungkin suaranya kurang terdengar dengan jelas atau ada gangguan ya, karena sepertinya agak bising suara di luar. Semoga tidak mengganggu teman-teman dalam mendengarkan materi ini, oke? Karena sulit mencari waktu recording yang tepat ya. Semoga kedepannya videonya bisa lebih baik lagi, oke? Nah, yang ingin saya bahas itu adalah seputar turunan ya, tentang kalau di video sebelumnya saya sudah jelaskan aturan turunan. Sebenarnya hanya mengulang apa yang sudah saya sampaikan di matematika ekonomi ya. Dan yang perlu saya tekankan itu tentang yang paling penting itu tentang ini ya. Kita mesti tahu tentang order condition, disingkat dengan FOC, dengan second order condition atau turunan kedua. Oke. Nah, ketika kita punya suatu fungsi ya, misalnya adalah lalu kita turunkan sekali ya, atau kita cari first order condition, maka misalnya y adalah fungsi dari x, berarti turunan pertamanya adalah dy dx, seperti itu. Oke. Jadi ini adalah turunan y terhadap x, atau dengan kata lain itu adalah delta y per delta x, yang berarti kita mencari dampak perubahan nilai x terhadap nilai y, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita punya fungsi lalu kita turunkan sekali atau jadi first order condition, maka ya artinya itu kita hanya mencari bagaimana dampak perubahan x terhadap perubahan y, seperti itu. Nah, tetapi kita ketika kita masuk ke dalam topik optimisasi, maka first order condition yang seperti apa sih yang menunjukkan bahwa suatu fungsi itu mencapai titik puncak. Nah, teman-teman sudah pelajari di matematika ekonomi bahwa titik puncak itu tercapai ya, misalnya seperti ini atau seperti ini. Titik puncak itu tercapai ketika apa? Titik puncak tercapai ketika misalnya ini adalah x ya. Kita misalkan sumbu vertikal itu adalah sumbu vertikalnya itu y, sedangkan sumbu horizontalnya itu adalah x ya. Nah, yang dimaksud dengan titik puncak itu adalah ini ya, di sini. Ya, ini adalah titik puncak yang maksimum dan ini adalah titik puncak yang minimum. Nah, kalau kita bisa lihat titik puncak itu adalah ketika x ditambah, maka nilai y sudah tidak berubah. Artinya dia sudah mencapai steady state. Nah, ketika selanjutnya x itu ditambah, maka kita bisa lihat y itu mulai turun. Maka kita bisa menyimpulkan titik sebelumnya ini adalah titik puncak. Atau dengan kata lain, ketika x ditambah, y itu nggak berubah. Berarti delta y per delta x sama dengan 0. Oke, begitu pula juga di sini. Ya, kalau di sini konteksnya beda. Kalau di sini konteksnya menambah x itu tidak akan mengubah nilai y lagi. Nah, tapi ketika ditambah x lagi, itu justru nilai y-nya naik. Kalau di sini kan y-nya turun ya. Artinya delta y per delta x sama dengan 0. Sehingga ketika teman-teman nanti ingin menyelesaikan sebuah permasalahan optimisasi ya, kita ingin mencari berapa x yang optimum. Maka kita akan mencari first order condition sama dengan 0. Oke. Nah, teman-teman mesti paham yang dimaksud dengan optimum itu adalah misalnya y adalah fungsi dari x ya. Maka yang disebut dengan optimum itu adalah x-nya. X yang optimum. Kenapa disebut x optimum? Karena x yang optimum itu akan memaksimumkan y atau meminimumkan y, seperti itu. Ya, jadi yang optimum itu x-nya. Sedangkan y itu bisa kita maksimumkan atau minimumkan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan, titik puncak itu kan bisa maksimum atau minimum kan? Nah,
supaya kita bisa mengetahui apakah dia maksimum atau minimum, maka kita bisa melakukan uji turunan kedua atau second order condition. Second order condition itu kita mencari perubahan dari nilai turunan pertama. Ya, misalnya fungsinya masih seperti ini, berarti D kuadrat Y dx kuadrat. Jadi kita mencari perubahan ini terhadap X. Ya. Dan kita bisa lihat kalau titik maksimum, titik puncak maksimum, turunan keduanya itu pasti kurang dari 0. Kenapa? Karena ketika dia sudah maksimum ditambah, itu justru Y-nya berkurang. Atau second order condition-nya kurang dari 0. Maka kita bisa menyimpulkan kalau second order condition kurang dari 0, maka titik optimumnya adalah titik maksimum. Tetapi, jika second order condition-nya itu lebih besar dari 0, maka titik optimumnya adalah seperti itu. Nah, yang ingin saya jelaskan juga adalah tentang konsep sebenarnya mereview ya, karena semua saya yakin semua teman-teman sudah mendapatkan matematika ekonomi, jadi seharusnya saya tidak perlu banyak mengulangnya. Tapi mungkin barangkali ada pemahaman teman-teman yang kurang ya. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara D dengan DO. Okay? D itu digunakan untuk diferensial total atau diferensial satu variabel. Contohnya, Y adalah fungsi dari X, maka saya bisa mencari bagaimana dampak perubahan X terhadap Y, yaitu dy dx. Oke, maka saya gunakan simbol D. Nah, bagaimana kalau seandainya Y itu adalah fungsi dari A dan B? Maka kita harus mencari turunan pertamanya itu dengan secara terpisah. Kenapa harus secara terpisah? Karena di sini ada variabel yang lebih dari satu. Oke, maka kita harus melihat dampaknya satu-satu ya. Misalnya Y diturunkan terhadap A dan Y diturunkan terhadap B. Nah, karena dia lebih dari satu variabel, maka ini yang kita sebut dengan diferensial parsial. Kenapa parsial? Karena hanya sebagian. Ya. Atau dengan kata lain seperti ini, ketika saya ingin menurunkan Y terhadap A, artinya apa? Artinya saya hanya ingin mencari dampak perubahan A terhadap nilai Y. Saya sama sekali tidak mencari dampak perubahan nilai B. Atau saya mengasumsikan bahwa B itu konstan. Oke, seperti itu. Itu alasan kenapa disebut diferensial parsial. Kita hanya melihat secara parsial. Oke. Begitu pula ketika saya menurunkan Y terhadap B, maka saya mengasumsikan A itu konstan atau tidak berubah. Nah, bisakah saya mencari diferensial total? Bisa. Yaitu dengan menjumlahkan diferensial parsial yang ada. Oke. Nanti teman-teman udah dapat ya. Jadi turunan total itu kan D ya. Berarti DY adalah A D ditambah DY DB. Jadi diferensial total adalah kumpulan dari diferensial parsial seperti itu. Oke. Jadi, ini sebenarnya sudah dijelaskan di matematika ekonomi ya. Semoga tidak terlalu mengulang-ulang. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya ingin kita masuk ke salah satu contoh soal. Oh ya, sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya, first order condition sama dengan 0 itu berarti fungsinya mencapai titik optimum seperti itu. X-nya optimum, Y-nya bisa maksimum atau minimum tergantung dari nilai second order condition-nya seperti itu. Nah, lalu yang saya ingin jelaskan juga bahwa first order condition itu kan menunjukkan nilai dari ini ya, dampak dari perubahan X terhadap Y. Nah, tadi kalau FOC sama dengan 0, artinya dia mencapai titik puncak. Nah, bagaimana kalau seandainya FOC lebih besar dari 0 atau FOC kurang dari 0? Nah, kalau FOC lebih besar dari 0, itu artinya fungsi itu apa? Kalau FOC lebih dari 0, artinya nilai dari tambahan Y itu positif. Ya, maka kita bisa bilang kurvanya itu adalah concave upward. Sedangkan ketika FOC kurang dari 0, maka kita bisa sebut kurvanya adalah concave downward. Oke, jadi seperti itu. Kita melihat dari nilai dari FOC seperti itu. Untuk melihat apakah si kurvanya itu
concave upward atau concave downward. Seperti itu. Oke. Atau bisa kita sebut ini seperti yang tadi ya, gampangnya concave upward itu increasing, fungsinya masih increasing. Sedangkan kalau concave downward itu decreasing. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal saja. Contoh soal. Oh yes, maaf, sebelum masuk ke contoh soal, untuk SOC tadi kan kurang dari 0 sama lebih dari 0 itu menunjukkan lokasi ya. Apakah dia itu titik puncaknya di maksimum atau minimum. Kalau maksimum itu kurang dari 0, kalau minimum itu lebih besar dari 0. Nah, sekarang yang saya ingin jelaskan adalah bagaimana kalau SOC sama dengan 0. Nah, second order condition sama dengan 0 itu menunjukkan bahwa dia sebuah kurva itu berada di titik belok atau saddle point. Nah, titik belok itu sebutannya saddle point. Nah, ini nanti lebih jelas di fungsi kubikel ya. Misalnya seperti ini kurvanya. Jadi apa namanya? Jadi nanti di ada titik di mana dia tuh bukan titik. Nah, itu nilai SOC-nya sama dengan, atau bisa kita bilang kurvanya tuh belok gitu. Ini berarti nilai SOC-nya sama dengan, mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman harus coba praktekkan ya. Ada fungsi SOC sama dengan 0, nanti dilihat nih bentuk kurvanya seperti apa. Nah, biar lebih gampang, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, tapi intinya tidak semua fungsi itu punya saddle point. Itu yang saya ingin sampaikan. Ya, tidak semua fungsi itu punya saddle point. Nah, sekarang ini contohnya. Oke. Misalnya kita punya soal fx sama dengan x kuadrat dibagi x. Nah, sekarang kita ingin mencari kapan sih nilai x itu mencapai concave upward, lalu concave downward. Nah, lalu apakah ada saddle point? Lalu kapan dia berada di titik maksimum jika ada, dan kapan fx itu berada di titik minimum. Nah, maka yang saya harus lakukan adalah melakukan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi ini. Atau saya mencari first order condition dan second order condition dari fungsi ini. Oke. Nah, ini adalah fungsinya. Untuk saddle point mungkin teman-teman bisa cari di internet gambar lebih jelasnya seperti apa ya. Tapi intinya saddle point itu titik belok seperti itu. Oke. Nah, ini kita turunkan. Oke. Kan fx sama dengan x kuadrat dibagi x min 4 seperti itu ya. Nah, berarti gimana cara kita menurunkannya? Nah, kita pakai aturan pembagian atau per V. Nah, teman-teman kalau masih ingat U per V hasilnya gimana? U aksen min V aksen dibagi V kuadrat. Oke, berarti F aksen X adalah, misalnya X kuadrat itu sebagai U, maka U-nya adalah 2X. V-nya itu adalah X min 4 dikurang U dikali V aksen. Nah, ini diturunin terhadap X, hasilnya 1. Dibagi V kuadrat. X min 4 kuadrat. Seperti itu. Oke, nah nanti teman-teman coba sederhanakan. Ya, 2X kali X min 4 itu adalah 2X kuadrat min 8X kurang X kuadrat dibagi X 4 kuadrat. Nah, 2X kuadrat dikurang X kuadrat itu hasilnya adalah X kuadrat. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang 8X dibagi X min 4 kuadrat. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah hasilnya. Ini adalah turunan pertama dari sebuah fungsi ini. X kuadrat per X min 4. Lalu bagaimana mencari second order condition? Nah, second order condition ini kita cari turunan pertama dari turunan pertama. Nah, berarti ini diturunkan sekali lagi. Jadi gimana? Pakai U per V juga.
U aksen berarti diturunin sekali ya, 2x kurang 8 dikali V kurang V aksen. Nggak cukup ya. Aksen dikali V kurang V aksen. Ini U, ini V aksennya jadi 2 dikali X 4 dibagi V kuadrat. X min 4 pangkat 4. Nah, berarti F turunan kedua adalah 2x kurang 8 dikali x min 4 kuadrat kurang, nah ini jadi 2x min 8 kali x kuadrat min 8x per x min 4 pangkat 4 seperti itu. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Bentar ya. X min 4 kuadrat itu adalah x kuadrat. Kan ingat aja aturan A min B kuadrat ya. A min B kuadrat berarti A kuadrat ditambah B kuadrat 2AB kurang 2x min 8 dikali x kuadrat min 8x dibagi x min 4 pangkat 4. Berarti turunan keduanya itu adalah, nah ini kan sama-sama 2x min 8 ya, berarti disederhanakan jadi 2x min 8 dikali 16 per x min 4 pangkat 4. Oke, berarti aksen x sama dengan, ini disederhanakan jadi 32 kali x min 4 dibagi x min 4 pangkat 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi apa? 32 per x min 4 pangkat 3. Oke, jadi ini adalah turunan kedua dari persamaan yang ada di atas. Dan ini adalah turunan pertamanya. Ya, ini adalah turunan pertama. Nah, maka untuk mencari titik optimum, pertama-tama kita harus bikin si f aksen x itu dengan 0. Nah, coba teman-teman cari berapa sih nilai x kalau f aksen sama dengan 0. Logikanya gini, kalau kita punya pembagian, berarti sesuatu akan menjadi sama dengan 0 ketika apa? Ketika 0 dibagi sesuatu, gitu. Berarti coba ini kita bikin 0. Nah, x kuadrat min 8x itu kan x dikali x min 8 kan. Nah, berarti logikanya berapakah nilai x supaya f aksen x itu 0? Jawabannya adalah x-nya 0 atau x-nya 8. Paham nggak? Karena kan x kuadrat kurang 8x itu bisa dipecah jadi x dikali x min 8. Nah, berarti kalau ini mau dibikin sama dengan 0, berarti antara x-nya 0 atau x-nya 8. Maka bisa kita simpulkan ketika f aksen x, maka x-nya itu x star ya, itu ada di nilainya adalah 0 atau 8 seperti itu. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu bisa nggak kita mencari nilai dari saddle point? Maksudnya bisa nggak kita coba ketahui apakah fungsi ini punya saddle point? Ya, fungsi fx ini punya saddle point atau tidak? Bisa. Caranya lihat aja di SOC. Apakah SOC-nya itu sama dengan 0? So, ini bisa nggak kita bikin sama dengan 0 nilai? Jawabannya tidak bisa ya. Karena kalau misalnya kita masukin misalnya x-nya itu 4, justru hasilnya adalah 32 per 0 atau hasilnya tak hingga. Intinya persamaan ini tuh nggak bisa sama dengan 0. Teman-teman coba aja berapapun x-nya itu nggak bisa. Nah, teman-teman coba misalnya x-nya itu 3,99 sama x-nya 4,01. Nanti sebenarnya teman-teman bakal tahu bahwa persamaan ini tuh ternyata dia asimtot. Persamaan ini tuh asimtot. Maksudnya asimtot apa? Teman-teman bisa lihat nih.
ketika nilai X-nya itu sama dengan 4, apa yang terjadi? Nilai fx itu tidak terdefinisi. Maka di kurva itu dia bentuknya bakal ada asimptotnya. Jadi pada saat X sama dengan 4, kurvanya itu tidak ada tidak ada titik yang menunjukkan kurva ini. Makanya kalau di pendekatan limit kita bisa cari nih nilainya tuh mendekati berapa gitu. Oke. Tapi intinya dia itu asimptot. Jadi saat X sama dengan 4, nilai fx itu entah hingga. Makanya nanti di kurva itu kayak agak terpisah. Jadi antara 3,99 ke 4,01 itu terpisah kurvanya. Karena nilai 4-nya itu tidak terdefinisi. Maka kita bisa lihat bahwa persamaan ini tidak memiliki saddle point. Kenapa? Karena ketika X sama dengan 0, X-nya itu tidak terpenuhi. X star-nya itu tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari kapan sih si X itu concave upward, concave downward. Nah, kalau saddle point tadi udah ada jawabannya, berarti saddle point ini tidak ada. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu, kapan fungsinya concave upward, kapan fungsinya concave downward, dan kapan si fx itu maksimum dan fx itu minimum. Nah, apakah maksimum doang atau minimum doang? Nah, di sini kita punya dua titik FOC. Ya, berarti logikanya ini kan ketika fx itu maksimum atau minimum. Kenapa? Karena x-nya optimum. Nah, berarti kita tinggal masukin aja apakah si fx-nya maksimum atau minimum, lihat dari second order condition. Nah, tapi berarti langkahnya adalah teman-teman udah tahu nih ketika x sama dengan 0 atau 8, f aksen x-nya kan sama dengan 0. Nah, berarti kalau saya mau tahu apakah 0 yang memaksimumkan atau 0 yang meminimumkan atau 8 yang memaksimumkan atau 8 yang meminimumkan, maka saya akan memasukkan nilai x sebesar 0 atau nilai x sebesar 8 ke ini, second order condition. Oke. Kalau saya masukin x sama dengan 0, berapa nilai turunan keduanya? Masukin aja. 32 dikali 0 kurang 4. Hasilnya adalah 32 dikali 4. Berapa tuh? 4 128. Sedangkan X min 4 pangkat 4. 0 dikurang 4, min 4. Min 4 pangkat 4, hasilnya pasti positif ya. Berarti hasilnya 16, 256. 50. Tahu hasilnya adalah min setengah. Karena kita tahu bahwa ketika X sama dengan 0, turunan pertamanya itu 0, sedangkan turunan keduanya itu kurang dari 0, maka saya bisa menyimpulkan bahwa ketika X sama dengan 0, ya, ketika X sama dengan 0, maka fx itu akan mencapai titik maksimum. Oke. Nah, berarti kan secara logika kalau X sama dengan 0 itu maksimum, berarti yang 8 itu yang minimum dong. Tapi tetap harus dicoba pakai turunan kedua. Sekarang coba kalau X-nya 8, turunan keduanya itu benar nggak dia lebih besar dari 0? Kan kalau kurang dari 0 itu maksimum. Sekarang kita buktikan apakah kalau dia 8 itu jadi minimum. Kita masukin aja ke sini. 32 dikali 8 kurang 4, 32 kali 4 itu hasilnya berapa tuh? 64, 128. 128. Sekarang masukin jika mana ya? 8 kurang 4, 4 pangkat 4, 256. Hasilnya setengah. Nah, ternyata terbukti ya, kalau 8 itu fx minimum. Kenapa? Karena second order condition-nya itu lebih besar dari 0. Maka kita bisa bilang ketika x sama dengan 8, maka fx mencapai titik minimum. Oke. Nah, jadi dua soal udah terjawab nih. fx mencapai titik maksimum ketika x optimumnya sama dengan 0. Tapi fx akan mencapai titik minimum ketika x optimumnya itu berada di sama dengan 8. Nah, supaya teman-teman lebih jelas, sebenarnya teman-teman bisa gambarkan kurvanya, tapi saya nggak punya waktu. Nah, sekarang yang ditanya kapan dia concave downward dan concave upward. Nah,
Kapan kira-kira? Nah, tadi berarti kita mesti lihat. Tadi kan kalau kalau logikanya gini, ketika X sama dengan 4, tadi nilai fungsinya itu tak hingga. Maka teman-teman harus logika berpikirnya gini. Kan kalau fungsinya 0, itu fx maksimum. Ketika 8, fx-nya itu berarti logikanya gimana? Kurang lebih gambaran kurvanya itu seperti ini. Kurang lebih ya. Mungkin kurang lebih gambarannya seperti ini. Kurvanya nggak seperti ini ya, tapi ini gambaran aja. Maksimum, minimum. Ya kan? Berarti logikanya harusnya kalau nilai X, ini X-nya. Berarti kalau X di atas 8, harusnya dia increasing. Ya kan? Kalau X-nya di bawah 0, dia decreasing. Nah, tapi kita punya kondisi di mana kalau X-nya 4, dia asymptot. Nah, berarti kita mesti cari nih. Kita mesti buktikan apakah benar ketika X kurang dari fx itu bakal decreasing. Lalu kita juga mesti buktikan kalau X-nya itu di 0 itu maksimum. Nah, di antara 0 sampai 4 tuh kurvanya apakah dia benar akan decreasing? Apakah ketika X berada di antara 0 dan 4, fx itu bakal decreasing? Oke. Sorry. Kalau X kurang dari 0 berarti kan naik ya. Decreasing, sorry. Lihatnya gini. Ini kan dari sini ke sini menuju 0 ya. X kurang dari 0 tuh menuju 0, increasing. Ini yang mau kita buktikan. Tapi secara intuisi teman-teman udah tahu. Kalau titik optimum maksimum berarti sebelumnya itu increasing karena menuju maksimum gitu ya. Tapi setelah maksimum itu harusnya decreasing karena menuju minimum. Nah, tapi masalahnya nanti di 4 kurvanya kepisah gitu, oke. Terus yang menjadi pertanyaan berarti antara 4 sampai 8 apakah dia di fx-nya itu bakal di increasing atau decreasing ya. Lalu yang mesti kita cari tahu juga adalah ketika x-nya di atas 8 apakah dia increasing atau decreasing. Nah, sekarang kita coba terlebih dahulu kalau x-nya itu kurang dari 0. Nah, cara mengujinya adalah teman-teman masukin aja misalnya x sama dengan min 1. Nah, ketika x sama dengan min 1, saya udah hitung ya, teman-teman nanti bisa coba. Ketika x sama dengan min 1, saya mendapatkan hasilnya turunan pertamanya itu adalah 9/25 atau lebih besar dari 0. Oke. Sedangkan turunan keduanya, ini kayak sampling ya. Kalau x kurang dari 0, lebih besar dari 0. Sedangkan f double aksennya, itu hasilnya adalah min 32 per 125. Maka sebenarnya untuk mengetahui increasing decreasing kita nggak perlu pakai second order condition. Jadi kita cuma perlu first order condition. Tapi kita udah tahu nih first order conditionnya lebih besar dari 0. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya terbukti kalau x kurang dari 0, fungsinya itu bakal increasing. Jadi dia bakal naik. Kenapa? Karena FOC-nya lebih besar dari 0. Dan nanti di titik 0 dia mencapai titik maksimum. Ya, berarti terbukti kalau x kurang dari 0, itu fungsinya bakal increasing. Bagaimana kalau fungsinya berada di antara 0 dan 4? Coba kalau kita bikin x-nya sama dengan 1. Nah, saya udah dapat kalau x sama dengan 1. Hasilnya adalah min 7/9. Atau kurang dari 0. Nah, karena turunan pertama kurang dari 0, artinya apa?
Artinya, terbukti bahwa di antara 0 sampai 4, fx bakal decreasing. Masuk akal. Kenapa? Karena kan tadi udah mencapai titik maksimum. Nah, berarti setelah itu berarti harusnya kurvanya turun. Nah, di 4 dia asymptot karena fx-nya tak atau tidak terdefinisikan. Nah, yang menjadi pertanyaan ini sekarang antara 4 dan 8. Tadi kalau x sama dengan 4, fx-nya itu infinity ya, atau dia asymptotik. Nah, sekarang bagaimana kalau x-nya itu berada di antara 4 dan 8? Bagaimana kalau x-nya itu berada di antara 4 dan 8? Kita uji aja kalau misalnya x sama dengan 5. Jika x sama dengan 5, saya mendapatkan turunan, saya cobanya 6. Teman-teman bebas mau nyoba berapa, yang penting antara 4 sampai 8. Nah, ketika 6, saya dapat hasilnya itu min 3. Atau kurang dari 0. Nah, berarti terbukti bahwa karena hasilnya kurang dari 0, berarti fungsinya itu apa? Decreasing atau increasing? Kita coba aja ya. Hasilnya sama dengan kan 6 kuadrat 36 dikurang, ya benar, hasilnya negatif. Karena hasilnya negatif berarti fungsinya decreasing ya. Berarti logikanya kurvanya itu benar seperti ini, turun, terpisah, terus turun terus sampai mencapai titik minimum, dan secara logika masuk akal. Karena dia sedang menuju titik minimum, maka dia kurvanya harus turun terus. Oke. Nah, sekarang kita buktikan apakah ketika di atas 8 dia bakal decreasing. Kan 8 itu jadi minimum ya, atau critical point. Nah, pertanyaannya apakah setelah minimum itu dia beneran akan naik? Coba aja. Ketika X itu lebih besar dari 8. Berarti ini kan kesimpulannya fx-nya masih decreasing. Sekarang X-nya lebih dari 8. Coba aja X-nya sama dengan 10. Nanti kalian bakal dapat F aksen sama dengan 10-nya itu adalah 5/9 atau lebih besar dari 0. Nah, berarti terbukti kalau X lebih besar dari 8, maka fx bakal dia bakal increasing. Maka saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tadi kita udah dapat critical point ya. Ketika X star sama dengan fx itu maksimum, ketika X star sama dengan 8, fx itu adalah minimum. Lalu selanjutnya saddle point-nya itu tidak ada. Terus kalau ditanya kapan si kurva itu concave upward dan concave downward, nah berarti concave upward ketika dia increasing. Nah, kita tahu bahwa dia increasing ketika apa? Ketika nilai X-nya kurang dari 0 dan ketika X-nya lebih besar dari 8. Maka kita bisa bikin kesimpulan bahwa ketika X kurang dari 0 dan ketika X lebih besar dari 8, maka apa yang akan terjadi? Kurvanya itu akan concave. Sedangkan ketika X itu berada di antara 0 dan 4. Ketika X berada di antara 0 dan 4, dan 4 dengan 8, maka kurvanya akan concave downward. Kalau teman-teman tidak percaya bentuknya seperti ini, silakan teman-teman gambarkan kurvanya. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya, kenapa penulisannya seperti ini? Ya, kenapa nggak saya gabung? Saya nulisnya kayak gini ya. Kenapa nggak saya bikin jadi seperti ini? Ada nggak? Mungkin ada teman-teman yang berpikir kayak gitu. Berbeda ya, menuliskan seperti ini dengan seperti ini.
Ada yang tahu nggak bedanya kira-kira apa? Bedanya apa? Adalah kalau saya tulis seperti ini, X sama dengan 4 itu termasuk dalam kategori. Nah, masalahnya tadi kalau X sama dengan 4, dia asymptotic. Ya, dia kurvanya nggak upward tapi juga nggak downward. Artinya, kan kalau simbol seperti ini di matik udah belajar ya, kalau simbol seperti ini, artinya 4 itu nggak masuk. Oke? Nah, kalau seperti ini, saya bikin 4 itu masuk ke dalam kategori. Oke? Berarti, ketika 4 nggak masuk kategori, maka saya harus bikin seperti ini. Ya, antara 0 sampai 4 dan antara 4 sampai 8. Kurvanya kan concave downward. Oke, maka tulisannya nggak boleh seperti ini. Jadi seperti itu kurvanya, penggambarannya ya. Intinya melihat kurva increasing decreasing cukup dari first order condition saja. Karena second order condition itu hanya untuk menguji lokasi apakah si titik optimum itu minimum atau maksimum. Tapi kalau ingin melihat kurvanya increasing atau decreasing, atau concave upward atau concave downward, maka kita cukup melihat dari first order condition saja. Oke. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah berkaitan dengan, jadi kalau second order conditionnya zero, berarti X itu adalah saddle point. Oke. Tapi teman-teman mesti paham ya, kalau fungsi linear, SOC selalu sama dengan 0. Misalnya saya punya fungsi 3X, maka turunan pertamanya sama dengan 3. Turunan kedua itu sama dengan 0. Nah, kalau untuk fungsi linear, SOC itu selalu sama dengan 0. Nah, tapi SOC sama dengan 0 ini tidak menunjukkan saddle point. Makanya saddle point itu ketika SOC sama dengan 0 dan hanya berlaku untuk fungsi non-linear. Kalau untuk fungsi linear, SOC sama dengan 0 itu tidak menunjukkan saddle point. Karena di fungsi linear itu tidak ada titik belok dan tidak ada titik kritis. Saya tekankan. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang, saya ingin masuk ke, jadi selanjutnya saya akan bahas tentang Lagrange. Tapi sebelum masuk ke Lagrange, saya akan membahas tentang beberapa pembuktian rumus turunan gitu ya, sama diferensial parsial. Ini buat latihan soal buat teman-teman ya, silahkan dicoba nih. Misalnya, teman-teman punya fungsi Z sama dengan XY sama dengan XY. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana dampak perubahan Y terhadap marginal value dari Z terhadap perubahan. Nah, teman-teman jangan misalnya teman-teman dikasih soal seperti ini. Bagaimana dampak perubahan Y terhadap marginal value Z to change in X. Berarti logikanya seperti ini. Cara kalau soal seperti ini lihatnya dari bawah. Marginal value of Z to change in X artinya apa? Artinya saya menurunkan Z terhadap X. Artinya turunan parsial Z terhadap X. Yang ditanya adalah bagaimana dampak perubahan Y terhadap ini. Nah, berarti kita mencari second order condition ini terhadap Y. Nah, berarti nanti SOC-nya adalah seperti ini. Oke. Karena kan seperti ini. Ini dulu. Kan pertama-tama kita cari marginal value dari Z respect to X yang ini. Nah, tapi kita dari marginal value of Z change in X itu kita mau mencari dampak perubahan si Y. Nah, maka jadi seperti ini atau ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Silahkan teman-teman coba nih soal ini. Clue-nya ingat ln U itu turunannya jadi 1 per kali koefisien. Oke, silakan teman-teman coba. Kalau teman-teman sudah berhasil,
boleh pastikan kepada saya apakah jawabannya sudah benar atau tidak. Oke. Nah, dan yang ingin saya jelaskan juga adalah tentang konsep partial derivatif itu adalah tentang ini, Young's theorem. Young's theorem itu menyatakan bahwa misalnya kita punya fungsi tadi ya, z sama dengan f. Z adalah fungsi dari x dan y. Nah, berarti kita bisa mencari turunan parsial itu seperti ini. Untuk turunan pertama berarti turunan z terhadap x dan turunan z terhadap y. Ya, ini kalau di level first order condition. Nah, tapi di level second order condition itu kita bisa mencari dampak perubahan z terhadap x juga. Jadi ini diturunkan terhadap x atau ini diturunkan terhadap y. Ini diturunkan terhadap x. Ini diturunkan terhadap y. Ya, jadi kalau variabelnya ada 2, berarti second order condition-nya itu adalah bisa 4. Seperti itu. Nah, yang theorem menyatakan bahwa di sini kan ada yang unik ya. Yang unik adalah ini. Kalau ini kan turunan kedua z terhadap x. Jadi turunan pertama ini diturunkan lagi terhadap x. Kalau ini turunan z terhadap y diturunkan lagi terhadap y. Berarti bisa kita bilang sama ya. Dari x turunin lagi terhadap x. Kalau ini dari y turunin lagi terhadap y. Nah, kalau yang ini beda. Tadinya diturunin terhadap x, sekarang turunin terhadap y. Sama ini juga dari y turunin terhadap x. Yang theorem itu mau menyatakan bahwa ini tuh hasilnya selalu sama. Ini hasilnya selalu sama. Atau gampangnya gini. IJ sama JI itu hasilnya sama. Maka teman-teman bisa coba untuk semua kasus, khususnya kasus ini. Kan tadi saya mencari berapa sih dampak perubahan Y terhadap marginal value of Z to change in X kan? Atau turunan kedua Z terhadap X dan Y. Nah, berarti nanti teman-teman kalau mencari turunan kedua Z terhadap Y, itu hasilnya pasti sama. Okay? Karena ada yang teorem yang menyatakan bahwa hasilnya ini pasti sama. Ya. Oke, silakan teman-teman coba. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan itu adalah sebelum kita masuk ke topik terakhir, yaitu Lagrange optimization, saya ingin menjelaskan sebelum masuk ke integral lalu Lagrange, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang beberapa pembuktian rumus. Oke. Mungkin sedikit aja ya. Teman-teman waktu di pengantar mikro itu sudah mendapat tahu ya bahwa average cost itu tercapai C sama dengan N. Sedangkan average productivity maksimum itu sama dengan AP sama dengan T. Oke. Nah, saya akan buktikan salah satu rumus yang udah pernah dibuktikan sebelumnya, yaitu ini. Kenapa ya? Kalau AC sama dengan NC, itu AC mencapai titik minimum. Logikanya gini. Suatu fungsi itu mencapai titik minimum atau maksimum ketika apa? Ketika turunan pertama sama dengan 0. Berarti ketika AC minimum atau average cost minimum itu tercapai ketika apa? Ketika turunan pertama AC, misalnya cost itu fungsi dari cost dan produksi itu fungsi dari outputnya, dari Q. Berarti turunan AC terhadap itu sama dengan 0. Nah, AC itu apa? AC itu adalah TC per Q. Ingat, ini diturunin terhadap Q. Nah, ini berarti kan aturan U per V. Aturan U per V. Ingat, U aksen min U V per V kuadrat. Oke. Nah, berarti di sini TC ini sebagai I-nya sebagai, berarti TC diturunkan menjadi apa? Ingat, total. Segala sesuatu yang berbau total diturunkan akan menjadi marginal. Jadi TC jadi marginal cost, T-nya itu adalah Q, dikurang U-nya itu adalah total cost.
V aksen berarti Q turunin terhadap Q, hasilnya habis. Dibagi V kuadrat atau Q kuadrat. Ini harus sama dengan 0. Berarti kalau MC kali Q kurang TC per Q kuadrat sama dengan 0, artinya apa? MC dikali dikurang TC sama dengan 0. Kan ini kali ini 0 gitu. Nah, ini kita bisa bagi Q, ini bisa dibagi Q. Hasilnya adalah MC kali Q dibagi Q, hasilnya MC. TC dibagi Q, hasilnya adalah AC. Dengan 0. Nah, berarti terbukti bahwa ketika AC sama dengan MC, AC mencapai titik ini. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini belum terbukti AC minimum. Ini hanya membuktikan bahwa cost berada di titik optimum. Nah, untuk membuktikan apakah dia minimum atau bukan, itu harus diuji second order condition. Silahkan kalau teman-teman ada waktu, coba buktikan nih, turunan 2 AC terhadap Q. Apakah betul dia itu lebih besar dari 0 atau bukan? Oke, tapi yang jelas itu cara pembuktiannya. Oke, nanti untuk produksi juga sama. Bedanya average, kalau AP maksimum berarti average productivity yang kita turunkan terhadap Q sama dengan 0. Nah, tapi di sini teman-teman bisa mendapatkan suatu konklusi. Ya. Apa itu konklusinya? Konklusinya adalah ketika nilai average sebuah fungsi itu sama dengan marginal dari sebuah fungsi, maka kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya adalah taruhlah average dari F dan marginal dari F. Maka ketika average dari F sama dengan marginal dari F, maka kesimpulannya adalah F berada di titik minimum. Maka average dari F atau marginal dari F itu berada di titik minimum atau berada di titik maksimum. Ya, cuma ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan itu diuji dari second order condition-nya. Apakah dia lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti dia minimum. Kalau kurang dari 0, berarti dia maksimum. Oke? Itu aja untuk pembuktian rumus. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menyinggung tentang integral. Oke? Inti dari integral itu adalah antiderivatif. Apa perbedaan antara turunan dengan integral? Kalau turunan, kita mencari apa? Misalnya, contoh nih, total utility diturunkan jadi marginal utility. Nah, artinya apa? Ketika kita mencari turunan, pada dasarnya kita ingin mencari nilai perubahan dari sebuah fungsi. Total utility, perubahannya terhadap Q, itu adalah marginal utility. Nah, kalau antiderivatif itu kebalikannya. Marginal jadi total. Artinya sigma atau penjumlahan dari semua marginal itu adalah total. Maka tujuan goals dari integral itu adalah mencari total perubahan. Itu sebabnya di matematika, integral digunakan untuk mencari luas dari sebuah bangunan yang tidak beraturan khususnya. Mencari luas dan volume. Ya, karena kita ingin mencari total perubahan yang ada. Oke. Nah, saya kasih satu contoh soal saja untuk integral. Ya. Misalnya sama dengan 0,02 T ditambah pangkat min 1. Nah, misalnya kita disuruh mengintegralkan X terhadap T. Maka hasilnya seperti apa? Ingat, kalau kita mau tahu hasil integral kita benar atau salah, maka kita cukup turunkan hasil integralnya. Apakah dia sama seperti fungsi semula atau enggak? Logikanya begini. Kalau sebuah fungsi diturunkan jadi 0,02T, maka fungsi sebelumnya itu apa? Gitu. Logikanya, ini kan T pangkat 1. Berarti sebelumnya adalah T kuadrat. Logikanya, kan kalau turunan berapa? Sekian kali 2 hasilnya segini. Sekarang kita mikir nih, berapa dikali 2 hasilnya 0,02? Jawabannya adalah 0,1. Sekarang kita mikir yang T pangkat min 1. Nah, kalau ada bilangan T pangkat min, X pangkat min 1, T pangkat min 1 itu artinya 1 per T. Ingat, apa nih, kalau kita turunkan sesuatu jadi 1 per T,
itu berarti aturan apa? Kalau teman-teman masih ingat, itu adalah aturan logaritma ya, logaritma natural. Kan logaritma natural adalah satu aksen. Tapi kalau logaritma naturalnya x aja, berarti u aksen itu satu. Maka hasilnya jadi 1 per x aja. Nah sama, kalau t pangkat min 1 diintegralkan jadi ln dari t. Nah, berarti integral dari x sama dengan 0,02 t ditambah t pangkat min 1 itu adalah 0,01 t kuadrat ditambah ln dari t. Seperti itu. Oke. Nah, itu sekian untuk integral ya. Intinya integral itu nanti akan kepake ya untuk kita mencari nilai marginal ke total seperti itu. Nanti kita akan pelajari kasus-kasusnya dan sekarang saya akan menjelaskan tentang Lagrange. Ya. Sebenarnya ini teman-teman harusnya udah dapatkan di matematik ekonomi, cuma jaga-jaga aja kalau misalnya teman-teman itu belum sempat mendapatkan tentang materi ini, okay? Tentang Lagrange optimization. Okay. Jadi misalnya saya punya fungsi z sama dengan ln x ditambah pangkat t. Oke, jadi ini adalah fungsi objektif. Yang namanya fungsi objektif itu yang mau kita maksimumkan atau kita minimumkan. Goalsnya tergantung. Nah, pada Lagrange optimization itu kita pada dasarnya menghadapi optimisasi berkendala. Nah, jadi ada kendalanya. Kendalanya itu misalnya B sama dengan AX ditambah B. Nah, kalau ada teman-teman yang bingung lah, kemarin kan di video sebelumnya diajarkan tuh, kita punya fungsi objektif menghadapi satu kendala juga. Kenapa kita nggak pakai Lagrange? Kemarin saya udah jelaskan, kan fungsinya itu linear. Kalau fungsi linear, itu solusinya cuma antara X-nya yang kita maksimumkan atau nggak konsumsi sama sekali, atau Y-nya kita maksimumkan, X-nya nggak kita konsumsi. Gitu. Itu kalau fungsi linear. Nah, tapi untuk kasus Lagrange itu dia bukan fungsi linear. Kayak ini nih bukan fungsi linear nih. Oke. Makanya kita harus pakai Lagrange optimization. Nah, sekarang misalnya ini mau saya maksimumkan. Bagaimana cara saya menuliskan persamaan Lagrange-nya? Nah, gampangnya gini, misalnya berarti Lagrange itu adalah fungsi objektif. Fungsi objektif ditambah dengan lambda dikali dengan constraint-nya. Misalnya constraint-nya itu adalah langsung aja. Objektif function-nya itu kan ln x ditambah y pangkat theta kan. Berarti Lagrange adalah ln x ditambah y pangkat theta ditambah lambda dikali constraint. Constraint-nya dibikin sama dengan 0. Nah, persamaan w sama dengan ax by itu berarti bisa kita bikin jadi apa? W kurang ax kurang seperti itu. Nah, ini adalah bentuk persamaan Lagrange. Seperti itu. Oke. Bisa nggak saya bikin seperti ini? Bisa ya, hasilnya sama. Tapi umumnya saya menuliskannya seperti ini. Oke. Karena saya ingin bikin kendalanya itu jadi sebuah persamaan yang sama dengan ini. Ini adalah persamaan Lagrange. Jadi pertanyaan, apa itu lambda? Kalau berdasarkan definisi Michael Hall, lambda itu kita sebut dengan, jadi ini kan Lagrange equation. Nah, lambdanya ini adalah Lagrange multiplier. Ini adalah Lagrange multiplier. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu Lagrange multiplier? Lagrange multiplier adalah the effect on the optimized value of the function of a small relaxation of the constraint at the optimal solution. Yang saya coba tuliskan. Dari optimized value sebuah fungsi terhadap sedikit perubahan
relaxation of the constraint optimal solution. Jadi bagaimana dampak optimize value dari fungsi F atau fungsi objektif terhadap sedikit relaksasi atau sedikit perubahan dari constraint saat solusinya itu optimal seperti itu. Itu adalah definisi dari Lagrange multiplier. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah nilai lambda atau Lagrange multiplier itu always sama dengan 1? Jawabannya tidak selalu. Bisa sama dengan 1, bisa sama dengan 0, bisa lebih dari 1. Nilainya bisa macam-macam. Nah, itu kalau definisi yang saya ambil dari kalau definisi dari Nicholson, lambda itu bisa kita interpretasikan sebagai rasio dari marginal benefit dari X dibagi dengan marginal X. Seperti itu. Jadi rasio antara marginal benefit dan marginal cost. Dan secara esensi, lambda itu bisa kita sebut sebagai shadow price to the constraint. Kenapa? Karena nilai Lagrange multiplier yang tinggi itu mengindikasikan bahwa Y itu bisa increase independently by relaxing constraint. Jadi dengan menurunkan constraint sedikit itu bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Tapi kalau low value dari si lambda itu mengindikasikan bahwa tidak ada yang diperoleh dari merelaksasikan si constraint. Makin tinggi lambda dengan constraint yang dikurang. Jadi gini, asumsikan constraint-nya dikurangi 1%. Ketika nilai lambda 1 lebih besar dari lambda 2, maka kenaikan hasil optimalnya itu lebih tinggi di lambda 1 daripada lambda 2. Gitu. Karena rasio marginal benefit dengan marginal cost-nya itu lebih besar. Maka menurunkan constraint 1% lebih berdampak di lambda 1. Karena lambda 1 lebih tinggi dari lambda 2. Seperti itu. Jadi itu adalah definisi dari lambda. Nah, setelah kita mendapatkan Lagrange equation-nya, maka solusi selanjutnya adalah kita kan ingin mencari X yang optimal. Dan nah, berarti gimana caranya? Maka kita melakukan ini. Order condition. Ya, kita turunkan Lagrange-nya terhadap X, Lagrange-nya terhadap Y, dan Lagrange terhadap lambda. Kenapa? Karena kita mau mencari X yang optimal dan Y optimal yang dipengaruhi oleh si Lagrange multiplier. Saya akan kasih contoh, teman-teman bisa coba nih, ada soal, ini udah full ya. Teman-teman bisa coba soal ini. Coba ya. Saya kasih soal yang ini aja deh, yang soal yang ini. Coba teman-teman cari turunan terhadap turunan Lagrange terhadap X, turunan Lagrange terhadap Y, sama turunan Lagrange terhadap lambda. Nah, saya coba kerjakan yang turunan Lagrange terhadap X untuk memberikan teman-teman contoh. Oke, ketika persamaan Lagrange-nya seperti ini, maka turunan Lagrange terhadap X hasilnya adalah ini diturunkan jadi 1/X. Ini diturunkan habis, ini diturunkan jadi lambda. Nah, jangan lupa, karena kita ingin mencari hasil yang optimal, maka bikin sama dengan 0 untuk semua turunan pertama dari Lagrange terhadap masing-masing variabel. Maka ini saya bikin sama dengan 0. Nah, nanti teman-teman lakukan hal yang sama untuk turunan Lagrange terhadap Y dan turunan Lagrange terhadap lambda. Ya, lakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya nanti teman-teman mencarinya dengan substitusi dan eliminasi seperti itu untuk mendapatkan nilai X yang optimal dan Y yang optimal. Oke. Silakan aja dicoba. Ya, nanti bisa cross-check hasilnya apakah benar atau enggak hasilnya. Nah, contoh soal yang lain, teman-teman bisa coba misalnya kalau seandainya masalahnya seperti ini. Z sama dengan X pangkat alpha, Y pangkat beta,
lalu dia itu X pangkat alfa dikali Y pangkat beta, lalu dia menghadapi kendala A sama dengan AX plus B. Nah, coba teman-teman kerjakan. Bikin persamaan diagramnya. Lalu cari 3 first order condition. Ya, cari 3 first order condition. Lalu langkah selanjutnya adalah setelah teman-teman bikin 3 first order condition sama dengan 0, cari X dan Y yang optimum. Oke. Jadi itu buat latihan teman-teman. Supaya nanti ke depannya teman-teman bisa mengerti materi perkuliahan mikroekonomi 1 dengan lebih baik seperti itu. Oke. Nah, tadi saya sedikit nyinggung tentang integralnya. Berarti tadi kan kalau integral itu misalnya kasusnya kita punya fungsi marginal, kita ubah ke total kan. Nah, berarti kita juga bisa misalnya kasusnya itu ini kan misalnya marginal utility ke total utility kan. Berarti kasusnya bisa juga seperti ini. Misalnya kita tahu marginal cost mohon maaf. Ini tadi kan ini diintegralkan jadi kayak gini ya. Nah, mohon maaf, ini lupa ditambah konstanta. Ingat ya, kalau integral itu selalu ditambah K atau tambah C. Kenapa? Karena kita nggak tahu fungsi semulanya itu ada konstanta atau enggak. Karena konstanta itu kalau ditulis sama dengan 0, maka kita kalau melakukan integral jangan lupa dikasih plus K. Kecuali teman-teman udah tahu konstantanya sama dengan 0, bisa diabaikan plus K atau minus K-nya. Nah, yang saya ingin jelaskan ini soal kasus integral. Misalnya teman-teman tahu nih, marginal cost-nya itu adalah 2Q pangkat 3. Misalnya teman-teman diketahui marginal cost dalam sebuah perusahaan itu adalah 6 kuadrat ditambah 7. Nah, sedangkan average cost-nya itu sama dengan average cost ketika I-nya sama dengan 100 itu adalah 20.360. Carilah total cost. Carilah bentuk persamaan total cost. Bisa nggak kita lakukan seperti itu? Caranya gimana? Saya akan pandu kita mengerjakan ini. Caranya, kalau kita tahu marginal cost, lalu kita ingin mencari bentuk total cost, maka gampang. Tadi kan kita dapat konsepnya. Kalau marginal berarti kalau kita mau cari nilai total, berarti kita integralkan si marginalnya. Nah, marginal cost diintegralkan jadi total cost. Ya udah, berarti cara nyari total cost adalah integral dari marginal cost. Berarti total cost adalah integral dari marginal cost. Nah, 6Q kuadrat diintegralkan jadi 2Q pangkat 3. 7Q diintegralkan jadi 3,5Q kuadrat. 7 diintegralkan jadi 7Q. Jangan lupa ditambah atau konstanta. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita udah dapat total cost. Nah, yang jadi permasalahan adalah ini udah bentuk formnya sih sebenarnya. Nah, tapi yang jadi masalah kita belum menemukan nilai konstanta. Kita belum dapat nih nilai konstantanya. Bisa nggak kita cari nilai konstantanya? Nah, kebetulan di sini dikasih informasi bahwa average cost ketika memproduksi 100 barang itu adalah 20.360. Atau dengan kata lain, total cost itu jadi 2.036.000 ketika Q-nya sama dengan 100. Nah, berarti untuk mencari nilai konstanta, teman-teman bikin seolah-olah produksinya itu 100. Jadi 2.036.000 sama dengan 2 kali 100 pangkat 3 ditambah 3,5 kali 100 kuadrat ditambah 7 kali 100 ditambah 1. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan dapatkan bahwa 2.036.000 sama dengan 2.035.700 ditambah K. Nah, berarti nilai K adalah 300. Maka kita bisa ganti. Nah, mohon maaf, ini saya nggak jelaskan secara hitungannya terlalu cepat. Nanti teman-teman bisa coba sendiri perhitungan biasa.
Tapi karena dapat K300, maka ini bisa saya ganti jadi 300. Dan kalau ditanya apakah nilai 300 ini? Nah, teman-teman masih ingat ya di chapter fungsi biaya, yang namanya konstanta pada fungsi biaya itu menunjukkan apa? Biaya di jangka pendek. Atau biaya apa? 300 ini disebut dengan biaya fixed cost atau biaya tetap. Jadi, berapapun kuantitas yang diproduksi, biayanya akan sebesar itu. Oke. Sedangkan yang ini itu kita sebut, yang ini kita sebut dengan variable cost. Ini fixed cost, ini adalah variable cost. Seperti itu.